jarang yang datang ke saya cuman karena keringat-keringat dingin, cepat lapar, cepat haus, itu biasanya jarang sekali. Mereka datang itu biasanya sudah dengan komplikasi. Makanya itu walaupun kita memang dari 40-50 biasanya memang masih oke. Begitu dia 50 ke atas, biasanya baru komplikasinya keluar semua karena tidak terkontrol dengan baik. Jadinya kalau saya sih secara pribadi lebih baik diketahui lebih cepat ditangani dan lebih cepat berhati-hati daripada kena komplikasinya. Karena kalau sudah kena komplikasi sudah lebih susah. Halo Sobat MMH, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan juga lindungan yang maha kuasa menyertai Anda semua. Tahu nggak sih, ada kalimat yang sering bilang, sehat itu mahal. Tapi seberapa mahal bagi Anda? Khususnya di bulan Ramadan seperti ini, kadang momen makanan yang ada di depan mata selalu kita hantam. Sampai lupa, waktu lebaran semakin kita hantam, ujung-ujungnya jadi racun bagi tubuh kita. Kali ini saya sudah bersama dengan seorang dokter muda yang cantik sekali, seperti namanya. Ada siapa dia? Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Halo dok, gimana kabarnya? Selamat siang. Dokter Janet. Iya. Cantik sekali Dokter Janet. Kita akan bahas mengenai makanan bisa menjadi racun dan tentunya juga menuju lebaran kali ini. Dokter Janet, sehat itu penting nggak dok? Penting banget lah. Apa makna sehat dari seorang Dokter Janet? Oke, kalau menurut saya sehat itu apa? Bisa beraktivitas dengan baik, bebas penyakit, walaupun misalnya kita memang sudah ada penyakit, tapi tetap kita bisa aktivitas dengan baik tanpa ada suatu keluhan apapun, itu sudah termasuk sehat yang luar biasa buat kamu. Oke, baik. Dokter, saya bertanya juga nih dok. Ada orang yang bilang seperti ini, makanan bisa menjadi salah satu faktor yang bisa membuat kamu bisa lebih terlihat tua, kamu bisa terlihat kusam, atau menjadi sumber racun atau penyakit bagi tubuh kita. Benarkah dok? Itu benar banget, apalagi kebiasaan, terutama kebiasaan pola hidup itu sangat menggantungkan untuk kesehatan kita. Jadi kita tuh harus makan makanan yang bergizi, makan yang sehat, bukan sembarangan makan. Sekarang ini kan banyak sekali makanan-makanan yang tidak sehat, seperti boba, seperti gorengan kayak yang gorengan-gorengan. Itu sangat tidak sehat. Jadi kalau bisa mungkin dari masa dini, dari usia muda itu harus menjaga pola makan dengan baik agar itu menjadi tabungan untuk masa tua. Agar masa tua tidak terkena penyakit metabolik, begitu ya. Dan juga mungkin pemirsa, kita juga suka tergoda ya melihat jajanan ataupun fenomena-fenomena makanan viral. Iya, nah, apalagi Ramadan seperti ini ya, takjil itu bertaburan dan banyak sekali dok. Bagaimana dok, untuk orang yang gampang tergoda melihat makanan enak, udah babat kita makan aja dulu. Nah itu bagaimana dok? Itu bikin PR juga sebenarnya. Karena apalagi pasien-pasien yang sudah usianya atau orang-orang yang usianya sudah di atas 50 tahun. Sebenarnya untuk tajil, untuk terutama kalau biasanya sebelum dan buka puasa ya, ada yang santan, sebenarnya sebaiknya sudah sangat dihindari. Jadi makanan tetap harus makanan yang sehat, yang tidak gorengan, tidak bersantan, dan tidak terlalu manis. Karena itu penting buat kita menjaga kesehatan kita, biar kita jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari harus minum obat tiap hari, kan nggak enak. Menyesal di kemudian hari, itu kadang kalimat yang orang belum merasakan, tapi kalau sudah kejadian ya dok ya, baru aduh kenapa ya kemarin. Nah ya itu ya dok, kalau bicara di fenomena Ramadan kali ini, biasanya itu orang begadangan, nggak tidur, apalagi ABG nih ya, atau remaja-remaja, labas sampai sahur nunggu waktu kerja, udahlah nggak usah tidur daripada kesiangan. Waduh, serius itu? Banyak seperti itu dok. Sahur kita estimasikan sekitar jam 3 ataupun jam 4 subuh. Labas tuh dok, sambil nunggu sholat subuh, sampai berangkat kerja nggak tidur. Gimana dok? Ada efeknya nggak sih bagi tubuh? Banget. Insomnia atau kita tidak menjaga pola tidur di saat Ramadan? Banget, karena manusia tuh harus tidur 6-8 jam. Kalau kita tidak tidur, itu bisa ada resiko-resiko penyakit-penyakit yang bisa tambah. Misalnya darah tingginya, terus nanti sakit kepala, itu pasti udah pastilah kejadian kalau tidak tidur. Apalagi berarti itu sampai tidak tidur sampai 24 jam ya? Bisa jadi. Wih gila, keren banget ya. Jangan. Tapi kalau bisa jangan, karena itu
tidur juga itu adalah waktu istirahat kita yang memang yang harus kita lakukan. Jadi nggak boleh kalau sama sekali tidak tidur seperti itu, karena badan kita tidak akan kuat. Walaupun kata dia, ini buktinya saya kuat. Nah, bagaimana dok? Untuk sekarang iya, untuk kedepannya bagaimana? Tabungan yang saya bilang tadi harus tabungan. Jadi tabungan itu memang harus dari awal, dari umur belia, bahkan dari bayi sebenarnya untuk tabungan kita. Makanya kalau kita lihat bayi-bayi yang terlalu besar atau bayi-bayi yang terlalu kecil, itu tidak baik. Karena akan mempengaruhi di masa tuanya mereka. Makanya bayi-bayi itu juga harus berat badannya juga harus baik. Tidak bisa yang terlalu gendut. Biasanya kan gendut itu kelihatan lucu banget gitu ya. Kelihatan cabi banget, bagus banget. Itu ternyata tidak boleh juga sebenarnya. Karena ke depannya dia bisa obesitas, bisa metabolik, penyakit metabolik, sakit gula, kolesterol. Itu resikonya lebih tinggi daripada bayi-bayi yang normal. Makanya kenapa sebenarnya kalau misalnya ya tidak ada kata telat ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi kalau misalnya walaupun kita sudah umur 30-40, sudah terlanjur besar, badannya gendut segala macam, ya berarti harus sudah mulai diet, udah harus mulai mengurangi hal-hal yang tidak baik. Menjaga kesehatan ya dok ya. Tapi dok, bagaimana untuk mereka yang pada saat di fenomena Ramadan kali ini menjaga lapar dan dahaga itu sekitar 12 jam dok kita taruh. Lalu mereka punya penyakit dalam yang riwayatnya seperti mungkin darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan lain-lainnya. Bagaimana cara mereka menjalani puasa menurut dokter? Kalau saya sih sebenarnya pada prinsipnya selama penyakit itu terkontrol dengan baik, itu tidak ada masalah untuk menjalani puasa. Asalkan tetap mengikuti anjuran dokter, minum obatnya sesuai dengan tepat waktu. Jadi biasanya sih misalnya sakit gula juga, pada masa Ramadan seperti ini obatnya pasti akan disesuaikan agar bisa menjalani puasa dengan sempurna, dengan baik. Jangan sampai tiba-tiba tengah jalan langsung putus karena dia tidak kuat, lemas segala macam. Jadi tetap harus sahur dan berbuka. Apalagi pasien yang sudah mempunyai penyakit metabolik, penyakit kronis, itu tetap harus sahur, tetap berbuka. Kalau tidak sahur, saya sarankan sih mendingan tidak sama sekali karena pasti tidak akan kuat. Tapi kalau mau dicoba ya boleh sih. Tapi resiko besar ya dok ya? Resikonya lebih besar daripada yang tidak sahur. Dan itu bisa membahayakan tubuh. Jadi jangan bilang, tapi buktinya saya kuat gitu. Bukan ya dok ya? Pasti, karena nanti biasanya kalau misalnya pada sakit gula gitu ya, dia nggak sahur. Tapi tetap minum obat gulanya di pagi hari, pasti tengah hari dia akan lemas. Kalau tidak minum obat juga masalahnya di pagi harinya atau pas saat sahurnya biasanya gulanya akan naik sekali. Itu juga sangat berbahaya. Baik. Aduh, ini harus jadi garis besar yang diingat terus juga untuk sobat yang ada di rumah. Karena mungkin kalau kita bicara tentang puasa, hilaf makan tuh benar jauh meningkat dok ya. Apalagi fenomena tadi kita melihat takjil ataupun makanan dijual pinggir jalan tuh banyak sekali. Rasa inginnya itu tinggi pasti dok ya. Sama halnya dok, fenomena semakin mendekati lebaran dok. Nafsu ataupun hawa ingin menikmati hidangan-hidangan lebaran itu juga semakin tinggi. Dan itu kadang kita lupa, apalagi bagi mereka yang memiliki penyakit-penyakit dalam ataupun riwayat penyakit kronis lainnya. Ada nggak sih dok pesan untuk mereka yang yang main hantam, main babat aja untuk menikmati hidangan lebaran? Ada nggak makanan-makanan yang harus udah lebih baik nggak usah deh? Pasti ya. Apalagi kalau lebaran itu PR-nya ini ya, rendang, lontong sayur, ya, opor. Itu emang enak banget sih. Yang saya tuh enak banget. Cuma kalau misalnya bisa jangan dulu, tetap jangan. Walaupun nanti kan dibilang sekali-sekali aja kok dok. Nah masalahnya sekali-sekali itu tidak tahu sekali-sekalinya seberapa sering. Jadi sekali-sekalinya kadang-kadang jadi terlalu sering. Walaupun sekali-sekali, tetap pasti akan menghancurkan itu metabolik yang sudah dibangun dengan baik, yang sudah dengan minum obat. Jadi pasti tetap akan suatu saat akan jelek lagi. Jadi nanti pasti tinggi lagi, darah tingginya naik lagi, gulanya naik lagi. Bener tuh dok ya. Jadi biasanya fenomenanya adalah setelah lebaran, angka rawat inap itu biasanya meningkat. Itu masalahnya. Itu yang sering terjadi. Makanya kalau kata orang tuh hati-hati santan, awas santan, itu benar ya dok ya? Benar banget. Santan itu jadi salah satu musuh ketika lebaran. Iya, benar banget. Terutama bagi mereka penderita apa aja sih dok kalau boleh tahu? Darah tinggi, sakit gula, kolesterol itu biasanya sih pada yang harus menghindari ya. Iya. Jadi
jangan hilaf ya di Lebaran hilaf. ini ya. Gak boleh hilaf. Tetap harus jaga makan. Jaga makan. Tapi Dok, kalau bicara tentang jaga makan ya, ada beberapa orang yang sampai saat ini mungkin ya bisa dikatakan usianya sudah semakin tua, usia 40-50. Ini saya sehat-sehat aja, udah kalau sakit jangan dikontrol. Nah, kan suka tuh kita mendengar masyarakat seperti itu. Nggak usah kontrol, daripada kontrol nanti tahu sakitnya apa, makin pusing, cepet deh matinya. Nah, itu bagaimana Dok menanggapi omongan-omongan masyarakat yang seperti itu? Sebenarnya gini, kalau saya sih prinsipnya semakin kita cepat mengetahui penyakit berarti semakin bisa cepat ditangani. Karena penyakit-penyakit kronis itu biasanya awalnya memang tidak ada gejala. Betul. Jadi suatu saat misalnya sudah penglihatannya buram, sudah gagal ginjal, sudah tangannya kram-kram, sudah stroke, itu biasanya baru keluar gejalanya. Jadi biasanya sakit gula juga jarang yang datang ke saya cuman karena keringat-keringat dingin, cepat lapar, cepat haus, itu biasanya jarang sekali. Mereka datang itu biasanya sudah dengan komplikasi. Makanya itu walaupun kita memang dari 40-50 biasanya memang masih oke. Begitu dia 50 ke atas, biasanya baru komplikasinya keluar semua karena tidak terkontrol dengan baik. Darah tinggi juga begitu. Biasanya kalau masih muda, darah tinggi misalnya 160 pun tidak ada gejalanya. Biasanya kalau misalnya gejalanya udah nyeri kepala hebat, udah stroke, nah itu baru. Jadinya kalau saya sih secara pribadi lebih baik diketahui lebih cepat ditangani dan lebih cepat berhati-hati daripada kena komplikasinya. Karena kalau sudah kena komplikasi, sudah lebih susah. Jantungnya, segala macam itu nanti lebih susah. Karena itu, mohon maaf, satu kesatuan ya Dok biasanya? Biasanya pasti ke satu kesatuan. Kita lebih cepat diketahui, lebih cepat minum obat, lebih cepat terkontrol. Lebih bagus untuk kedepannya. Oke. Ini juga menjadi salah satu catatan juga ya, fenomena Lebaran ini kadang tadi ya, mohon maaf, bagi para perokok yang biasa menahan nggak ngerokok nih ya, selama 30 atau 29 hari, masuk Lebaran dihantam lagi Dok. Ya mungkin tadi ya, sudah sempat ada yang namanya detox bagi tubuh ya, dihantam seperti itu. Itu bahaya juga ya Dok ya? Ya sebenarnya sih merokok menurut saya tidak ada untungnya ya. Malah justru banyak ruginya. Karena kalau misalnya merokok, resikonya mungkin kalau sekarang kan sudah tidak dituliskan. Yang kalau itu hanya bisa menyebabkan kematian ya sekarang ditulisnya ya. Kalau dulu kan ditulisnya ya kanker paru, sesak nafas, segala macam. Itu benar. Untuk sampai ke kematian, kalau karena merokok itu tidak cepat. Kan kalau kita kan pengennya kan udah waktunya meninggal ya sudah meninggal dengan cepat tanpa susah payah gitu kan. Tapi kalau misalnya pasien-pasien yang sudah merokok, pasien-pasien yang merokok itu meninggalnya akan pelan-pelan dan tersiksa sekali karena sesak nafas pasti akan tersiksa sekali. Makanya kalau bisa nggak ngerokok, lebih irit juga di kantong. Hemat ya Dok ya? Iya. Ini jadi note juga ya, kalau kamu udah detox mungkin 30 hari ini lebih menghemat tidak mengeluarkan rokok, kalau bisa menuju Lebaran lebih baik disimpan untuk keluarga aja ya gitu ya. Betul. THR-nya dibagi-bagi biar berkah aja daripada nanti langsung beli rokok lagi. Iya. Aduh. Irit banget nggak ngerokok kan? Karena memang fenomena Lebaran kadang saking asik ya Dok ya, kalau di biasa kita itu ketemu keluarga besar, ketemu rekan kerabat dan lain-lain, makanan yang ada di depan mata, hal-hal enak termasuk kayak tadi ya, bagi para perokok, makanan jajanan manis, santan, itu main babat-babat aja. Tapi ya tadi resikonya mungkin terjadi banyak di rumah sakit setelah Lebaran meningkat angkanya. Survei yang terjadi sering seperti itu Dok? Sering kayak gitu, karena biasanya sering kejadian jadi stroke akut, jadi gulanya tinggi sekali, biasanya suka kayak gitu. Karena kan dianggapnya kita udah puasa nih gitu kan, udah detox, katakan kayak gitu kan. Terus jadinya pas di hari Lebaran makan seenaknya sendiri, sudah pasti kemungkinan besar pasti akan masuk rumah sakit kalau tidak dijaga dengan baik. Oke, ini harus hati-hati ya. Nggak tua, nggak muda ya Dok ya? Nggak tua, nggak muda. Pasti kalau ada penyakit penyertanya pasti bisa. Oke, jadi ini harus diingat juga ya untuk sobat yang ada di rumah. Dok, mungkin di kesempatan kali ini saya boleh minta nggak sih pesan ataupun nasihat untuk sobat yang ada di rumah? Oke, untuk nasihatnya sih dari sekarang memang kita harus menjaga makan. Karena jaga makan dan gaya hidup kita. Karena gaya hidup kita itu adalah tabungan kita dari awal.
sampai untuk ke usia lanjut, usia tua kita agar tidak terlalu banyak kena penyakit. Atau kalau bisa ya sama sekali nggak kena penyakit ya, itu lebih bagus banget gitu. Oke. Investasi kesehatan jauh lebih mahal. Iya, daripada investasi. Soalnya asuransi juga kan mahal sekali. Betul sekali. Bener. Untung sekarang ada BPJS gitu. Nah, itulah bentuk yang harus kita ingat juga ke depannya, kita harus cintai dan sayangi diri sendiri. Juga dok, pesan boleh nggak satu lagi untuk mereka yang sudah merasakan penyakit baik di usia muda ataupun di usia yang semakin tua dalam menjalani momen-momen yang berharga termasuk puasa dan lebaran. Silakan mungkin dok. Untuk pada pasien orang-orang yang sudah mempunyai penyakit, saya sih tetap semangat karena memang penyakit itu pasti ada solusinya. Dan tetap harus mengikuti aturan dokter untuk minum obat dan segala macamnya agar bisa menjalani puasa Ramadan secara penuh. Oke, Dokter Janet, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Pesannya begitu mahal sekali untuk saya pribadi dan juga untuk Sobat MMH yang ada di rumah. Dan pastinya Sobat, jangan lupa untuk terus saksikan podcast Mitra Mulia Husada Ramadan Mulia untuk Anda tiap hari. Dokter Janet, Terima kasih. selamat melanjutkan aktivitas kembali ya. Terima kasih ya. Sampai jumpa.